chance to shoot here for Al Juair, and it ends up in the back of the net. It catches a wild deflection. That's a real boost for Saudi Arabia and a huge blow for Indonesia. At halftime it's 1-1, nothing to. Timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang sebagai bagian dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Dunia pun ikut heboh ketika dua tim yang dianggap punya kualitas tinggi tak berkutik di hadapan Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Walaupun masih 1 bulan lagi, kini mata dunia sudah mulai tertuju pada persiapan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Cina. Termasuk media Vietnam yang mengulas bagaimana kesiapan Timnas Indonesia untuk kalahkan Bahrain. Timnas Indonesia memang memiliki kaitan sejarah yang begitu kuat dengan Bahrain karena skuad Garuda pernah kalah telah melawan tim Asia terberat tersebut. Pada 2012, Timnas Indonesia pernah menderita kekalahan 10-0 melawan Bahrain dan hingga kini menjadi kekalahan terburuk sepanjang sejarah skuad Garuda. Namun, kali ini Timnas Indonesia dianggap punya kemampuan untuk bisa balas dendam kepada Bahrain. Media Vietnam pun ikut yakin apabila Timnas Indonesia mampu untuk kalahkan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Bintang-bintang Timnas Indonesia mengancam tim Cina dan Bahrain menyatakan balas dendam pada lawan mereka di Asia Barat setelah kekalahan 0-10. Media Vietnam menyoroti komentar Sandy Walsh yang begitu percaya diri menyatakan bahwa Timnas Indonesia siap kalahkan Bahrain dan Cina. Kami bisa meraih 6 poin dan yang pasti tujuan kami adalah meraih 6 poin di 2 pertandingan tersebut. 2 pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia merupakan penampilan yang luar biasa. Kami mendapat hasil yang sangat bagus, tapi kami harus rendah hati karena hanya 2 poin dan kami akan menghadapi lawan di negara besar, ujar Sandy Walsh. Begitupun media dari Indonesia yang yakin bahwa Timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain dan Cina. Media Indonesia menilai saat ini Timnas Indonesia punya peluang lebih besar dari sebelumnya untuk membidik atau membalas dendam ke Bahrain sekaligus memanfaatkan balapan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama pemain keturunan yang sempat menolak tawaran naturalisasi dan bermain untuk Timnas Indonesia, Emil Audero, belakangan ini mendapatkan sorotan dari netizen. Sebelumnya, nama Emil Audero digadang-gadang bisa melengkapi lini belakang Timnas Indonesia saat ini. Maka dari itulah, rumor soal Emil Audero menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI dan Sintayong untuk dinaturalisasi pun sempat ramai diperbincangkan. Jam terbang dari kiper yang pernah bermain untuk Juventus dan Inter Milan itu dinilai bisa melengkapi kepingan puzzle untuk lini belakang Timnas Indonesia. Tapi sayang, semua rumor itu seakan ditepis oleh sang ayah, yakni Edi Mulyadi. Dalam sebuah kesempatan, ayah dari pemain tersebut mengatakan jika sang anak ingin mengejar mimpinya bermain untuk Timnas Italia. Pernyataan itulah yang membuat banyak supporter Timnas Indonesia menilai jika Emil menolak tawaran membela Timnas Indonesia. Maka dari itulah PSSI langsung bergerak cepat mencari pengganti yang sepadan untuk mengawal gawang Timnas Indonesia. Muncullah Martin Paes yang memiliki darah keturunan Indonesia Belanda yang memutuskan untuk mengambil sumpah menjadi WNI pada bulan April lalu. Martin Paes solid dan hanya kebobolan 1 gol dari 2 pertandingan yang sudah ia mainkan. Bahkan Paes sukses mendapatkan penghargaan Player of the Match di laga menghadapi Australia beberapa waktu lalu. Nasib Emil Audero setelah tolak Timnas Indonesia. Kini dengan hadirnya Martin Paes di bawah mister gawang Timnas Indonesia, fans Garuda seakan sudah melupakan Emil Audero. Meski rumor soal itu sudah tak terdengar lagi, namun kehadiran Paes justru membuat banyak penggemar Timnas Indonesia penasaran dengan nasib Emil Audero sekarang. Emil Audero sendiri baru saja bergabung dengan klub yang baru saja berpromosi ke Serie A, yakni Como
1907. Emil mencoba peruntungannya setelah jarang mendapatkan menit bermain selama membela Inter Milan musim lalu. Bahkan pada musim lalu, Emil kesulitan menembus tim utama Inter dan hanya tampil 6 kali serta kemasukan 8 gol. Tapi sayang, kepindahan Emil Audero ke Como itu tak berubah situasi yang ia rasakan selama di Inter Milan. Tercatat, ada 5 pertandingan yang sudah jalani Como di berbagai ajang. Emil Audero baru 1 kali turun sebagai starter. Bahkan 4 pertandingan awal Como di berbagai ajang, Fabregas masih mempercayai kiper berusia 42 tahun, yakni Pepe Reina. Emil baru diturunkan di pertandingan keempat Como di Serie A saat bermain imbang 2-2 menghadapi Bologna pekan lalu. Performa luar biasa timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 kini menjadi perbincangan di banyak belahan dunia, termasuk di Eropa dan Asia. Kenaikan peringkat FIFA timnas Indonesia ke 129 mendekatkan Garuda ke jajaran tim papan atas. Prestasi ini tak luput dari perhatian legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda, yang memuji perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Honda dikenal juga sebagai mantan pemain AC Milan, mengungkapkan pandangannya tentang potensi besar timnas Indonesia. Menurutnya, tim ini semakin menunjukkan kualitas yang menjadikannya ancaman nyata di Asia. Ia juga menyoroti banyaknya pemain Indonesia yang kini berkarir di luar negeri, terutama di Eropa yang semakin memperkuat tim nasional. Kekhawatiran atas perkembangan ini juga dirasakan oleh pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Ia mengaku mulai mewaspadai potensi ancaman dari Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, Jepang berencana untuk membantu Indonesia lolos dengan mengincar kemenangan melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, melihat peningkatan performa Indonesia, rencana tersebut kini dipertimbangkan ulang oleh Jepang. Moriyasu mengakui melawan Indonesia, terutama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling berisik, akan menjadi tantangan yang sangat berat untuk timnas Jepang. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter Indonesia bisa menjadi faktor penting untuk menguntungkan tim Garuda. Di sisi lain, Sintayong pelatih asal Korea Selatan itu memimpin timnas Indonesia menghadapi tantangan dari mantan ketua umum PSSI, Johar Arifin Husein. Johar meminta Sintayong untuk turun langsung ke berbagai daerah dari Aceh hingga Papua guna mencari talenta muda yang bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Menurutnya, pembangunan tim nasional tidak bisa hanya fokus pada prestasi tim senior saat ini, tetapi juga mempersiapkan pemain-pemain untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Johar menekankan, tugas utama Sintayong bukan hanya menikmati kesuksesan saat ini, tapi juga memastikan regenerasi pemain terus berjalan. Untuk itu, tantangan yang dihadapi Sintayong tidak hanya datang dari dalam negeri. Calon pemain naturalisasi Mitch Hilgers akan menghadapi tantangan besar dalam pertandingan Liga Euro melawan Manchester United. Hilgers sendiri sangat antusias menghadapi Manchester United dan bertekad untuk menunjukkan performa terbaiknya. Jika proses ini lancar, Hilgers dan akan resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Diketahui juga di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia banyak menaturalisasi pemain keturunan dari Belanda. Hingga kini, skuad Garuda sudah mendatangkan hampir 12 pemain diaspora, di antaranya Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Saine Patinama, Jay Itzes, Nathan Joaon, Tom Haye, Ragnar Ratmangun, Kelvin Verdonk, dan Martin Paes. Kini, timnas Indonesia segera kedatangan 2 pemain, yaitu Mitch Hilgers dan Eliano Renders, yang rencananya akan melakukan sumpah WNI pada 23 September di Den Haag, Belanda. Tentu saja kehadiran ini akan menaikkan level permainan timnas Indonesia. Terlebih skuad Garuda kini memiliki ambisi bermain di Piala Dunia 2026. Meski sudah dipastikan mendapatkan Hilgers dan Eliano, PSSI tak berhenti di situ. Untuk mendatangkan pemain diaspora, salah satunya yaitu Mauro Justa yang kini memperkuat Volendam U21.